ekor hitam nuktah, ada 3 ekor, itu juga semi balak. Ini adalah pendatang baru yang belum lama di sini, ada 4 ekor. Ini semuanya rata-rata baru pepek dorong ekor dari buru trotor, boleh dibilang istilah kerennya pastol. Nah, dalam video kali ini saya coba mau ngeceki dan bagaimana kondisinya dan perawatannya supaya nanti cepat gacor ya. Oke, sebelum saya lanjut, video ini sebagai dokumentasi, mungkin teman-teman nanti punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar untuk masukannya. Atau teman-teman yang pengen cari vitamin atau obat-obatan burung, WA admin di deskripsi ada nomor HP-nya ya. Oke, sekaligus yang pertama ya kita cek. Jadi yang ini 3, 4, sebetulnya di belakang ada 1, 5 masih disendirikan. Ini kita cek ketika ada burung baru, biasanya saya cek kesehatan. Ini dari kejauhan saja udah kelihatan sehat semua. Dimana yang pertama itu ketika diem, itu buntutnya itu diem juga. Jadi ada tuh yang ketika burung sakit itu ekornya tangkruk-tangkruk ya. Ini saya cek yang pertama itu. Yang kedua, dia masih aktif gerak atau menunjukkan suara taktek-taktek dengan kencang. Itu menandakan sakit. Yang ketiga, salah satunya atau beberapa ini kelihatan bunyi-bunyi atau degek-degek atau narung. Ini menandakan burung tersebut sehat ya. Yang pertama itu pengecekan sudahlah kayak gitu. Terus selanjutnya ya seperti biasa, burung baru biasanya ya kita kasih vitamin atau vaksin ya, supaya untuk jaga-jaga ketika burung tersebut mungkin nanti kelihatan kurang enak badan dari sananya atau loyo-loyo, ini bisa cepat strong lagi. Yang selanjutnya di sini karena semuanya pastol, ini PR saya sebagai bakul supaya bagaimana burung pastol tersebut cepat bunyi atau gacor. Syukur-syukur nanti ada materinya yang keluar atau ada lagunya yang keluar. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa coba tips perawatan dari kita bagaimana murai batu pastol itu supaya cepat bunyi gacor atau narung atau ada lagu atau tembakannya. Nah, yang dari sini ada 2, ada 4. Ada 2 yang udah kelihatan respon, yang ada di ujung sana tuh responnya bagus. Dia walaupun masih ngeplong-ngeplong, tetapi bulu kapasnya itu udah keluar, menandakan burung tersebut udah birahi. Kalau udah birahi tinggal mengondisikan settingannya kita masukkan. Jadi kalau sudah seperti itu, bulu kapas keluar, dia degek-degek, tuh kelihatan membusungkan dada, itu berarti dia di mental udah oke. Di brainya sudah keluar brai kayak gitu, tinggal kita menata bagaimana performanya ketika kita video itu bagus. Tapi kalau teman-teman ya tidak cukup video ya, bagaimana supaya bisa buat mainan kayak gitu. Oke, yang pertama di sini kalau yang seperti itu dan degek-degek itu PR-nya gampang, tinggal dikondisikan. Pokoknya ditaruh tempat tenang, EF-nya atau kebutuhan nutrisinya dicukupi dengan pemberian EF pagi dan sore, dan kebersihan kandang mungkin 2 hari sekali bisa kita bersihkan. Dan untuk pemandian ya mungkin seminggu sekali, biasanya seperti itu, atau dia kadang-kadang mandi cepuk sendiri. Jadi kalau udah disendirikan, kalau udah seperti itu ya teman-teman ya, kalau pastol misalkan udah berai seperti itu, disendirikan nanti, sendirikan. Kita lihat kalau masalah ini burung baru, kita lihat nanti materinya ada apa enggak, di mana burung tersebut bisa mengeluarkan lagu atau tembakan. Seperti itu. Nah, ini kita dapatnya pastol. Kalau teman-teman masih trotolan itu harus dimasteri ya. Kalau segini ya masih ada masteran, kita sandingkan dengan masteran, ada itu masteran pelatuk, atau kenari, atau labet itu juga ada. Kalau seperti itu gampang, cukup sendirikan aja kayak gitu. Nah, dari sini pastol di sini ada beberapa karakter. Kalau itu jinaknya udah pas, dengan perawatan harian, kerobong full tipis saja ketika nyendirikan. Terus ada yang sebelah kanan ini, dia udah birahi, degek-degek, berani sama
ces-cesannya kayak gitu. Dia degek-degek berani, walaupun masih muda ya, kelihatan dia berani. Tapi di sini kelihatan burungnya kurang jinak. Nah, kalau misalkan burung kurang jinak kayak gini, ini ada menurut saya kurang jinak ya, karena nanti kekurangannya ketika dicoba dices, ada orang lihat dia meletek-meletek walaupun dia narung. Ya bisanya kalau mau dilatberin, kalau misalkan dia karakter kurang jinak seperti ini ya di gantangan tinggi dan non teriak. Tapi kalau misalkan di tempat gantangan rendah dia teriak atau menggunakan orang teriak-teriak, biasanya akan meletik-meletik juga, akan ketakutan, tak-tak, akhirnya dia ngosrong nggak sempat bunyi kayak gitu. Nah makanya kalau seperti ini rawatan harian sama seperti yang pertama tadi, tentunya EF pagi sore supaya terpenuhi nutrisinya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, boleh dimasteri lagi itu tetap. Dan yang selanjutnya yang intinya ini dikerobong separuh aja yang karakter seperti ini. Ya tujuannya apa? Biar dia berinteraksi dulu, atau misalkan harian diabla aja. Kalau dia nanti jinaknya udah pas, dimana kurang lebih ya hampir sama seperti itu ya, yang depan itu. Ini baru kita settingan, masukkan, kita kerodong separuh, kita kerodong full dengan kerodong tipis, dimasteri lagi. Itu nanti ketika dicoba atau digantang udah siap, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman dari sini udah ada dua ya, itu udah karakternya pas, jinaknya pas. Kalau ini pastol masih meletik-meletik kayak gitu. Ada juga kebalikannya, sayangnya di sini nggak ada kayak gitu. Nah misalkan yang ini ya. Ini kalau ini kejinakan, ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan pastol kejinakan, ini hariannya biasanya full kerobong. Kerobongnya agak tebal aja nggak apa-apa. Dimana burung tersebut ketika taruh tempat tenang, full kerobong, kita jarang berinteraksi, burung tersebut nantinya akan gesit dengan sendirinya. Ya memang sih di sini ada sih burung jinak ya, yang prestasi juga ada, burung gesit yang prestasi juga ada. Tetapi ini juga untuk mempermudahkan kita ya. Jadi memang ada kalanya kita nurut settingan murai batu, ada kalanya juga murai batu harus ikut dengan kita supaya kita ngerawatnya lebih enak kayak gitu. Kalau kejinakan ya agak digesitin, kalau gesit agak dijinakin supaya pas-pas kayak gitu. Nah yang sebelah sana walaupun agak takut, dia udah tuh bulu kapasnya udah keluar, ada respon. Tadi cuma diem aja yang sebelah sana. Ya mungkin ya mabuk dari perjalanan kayak gitu. Yang sebelah kiri saya foto atau saya video pertama kali dia mandi cepuk ya kayak gini. Dia jaga kebersihan saja. Nah, itu mandi cepuk, kelihatan mandi cepuk. Ya nggak masalah sih asalkan dia mau mandi, jaga kebersihan ya, karena burung yang bersih itu ya dia sehat. Yang pertama itu, yang kedua dia percaya diri. Beda lagi dengan bulunya kotor, kumel, itu biasanya dia kerjanya juga kurang maksimal, kurang percaya diri. Nah, dari perawatan sini mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulan ya, ini aja. Jadi untuk pemandian ya bisa diajari kerambah kayak gitu. Tetapi ingat, ketika mau dices, ketika pastol ya, ini paling tidak kita istirahatkan 2 hari dari proses tadi. Jadi kalau teman-teman mau ngumbar kayak gitu ya, mau ngumbar, masih capek-capeknya setelah diumbar pagi, seharian besoknya dices, biasanya dia akan masih loyo. Kita istirahatkan dulu kalau seperti itu. Itu kita bahas nanti ya, ini tadi kita bahasnya burung yang baru dengan pengondisian saya bagaimana. Ini nanti akan dipisah-pisah supaya lebih cepat gacornya. Jadi kalau gacor ada materinya kita video, biasanya cepat laku. Kalau bakul seperti itu. Tapi kalau pemain ya kita video, kalau jalannya udah bagus kita ces, ya mungkin seperti itu, kelanjutannya bisa kita gantang ya. Oke, sekian dulu video siang hari ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi.